selalu bagi kita semuanya. Shalom. Sekali lagi kami sapa dari sini. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Yesus datang. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa. Walaupun cuaca agak mendung, tapi biarlah semangat kita, roh kita tetap menyala-nyala untuk kita bisa bersekutu, kita bisa bersuka cita, kita bisa melompat di hadapan Tuhan. Karena kita tahu adalah Yesus adalah Allah kita yang baik. Yesus adalah Allah sebagai penyelamat kita. Yesus adalah penentu jalan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Baiklah, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Bapak Ibu, apapun pergumulan kita pada saat ini, mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita dudukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa isi hati kita. Tuhan tahu pada saat ini keberadaan kita. Tuhan tahu apa beban kita. Tuhan tahu apa pergumulan kita. Tapi yang satu juga diminta Tuhan kepada kita, agar kita juga tahu akan hati Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa setiap saat, setiap waktu, setiap detik untuk datang di hadapan Tuhan, untuk menyerahkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu pada siang hari ini, mari kita datang di hadapan Tuhan. Jangan kita malu-malu
kehadiran-Mu Tuhan. dengan korban pujian. Dengan korban pujian masuk kehadiran-Mu Tuhan. Menebus dosa.
Kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan senantiasa Engkau pegang tangan kami, akan senantiasa Engkau topang kami Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa memberikan solusi kepada kami Bapa. Kami berjanji Tuhan, akan kami senantiasa hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu Bapa. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi Yesus. Pada saat hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak, bergembira, bersukaria di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Yesus yang sudah terlebih dahulu menyelamatkan hidup kami, yang sudah menjamin hidup kami Tuhan Yesus. Jadi tidak ada lagi kami takutkan dalam hidup kami Bapa, karena Yesus yang punya hidup kami, Yesus yang memegang tangan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bagi kita yang siap untuk memuji Tuhan, untuk melompat bertepuk tangan di hadapan Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Amin. Baik Bapak Ibu, jemaat kami undang untuk berdiri. Bagi kita yang di belakang mau sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, amin. Betul Bapak Ibu? Amin. Yang di sebelah kanan, yang di belakang mau bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, amin. Kita tahu ya pada saat ini ekonomi memang sangat sulit, tapi percaya Bapak Ibu, kita jangan hanya fokus dengan kesulitan ekonomi, tapi mari kita fokus kepada Yesus, sumber pertolongan. Amin Bapak Ibu? Amin. Dan untuk itu pada siang hari ini mari kita berjalan bersama Yesus. Kalau kita sudah Tuhan Yesus kawan kita, siapa lagi lawan kita? Dia akan angkat masalah kita. Amin. Mari kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Kita katakan jalan bersama Yesus. Yesus
belum siap berjalan Tuhan Yesus ya. Jadi untuk itu mari di saat kita gembira, coba bergembira di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu ya, tidak ada lagi wajah-wajah yang masih agak-agak ketat ya dari sini ya. Ya oke, janji? Baik Bapak Ibu, oke, mari kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Ayo, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Jangan malu-malu Bapak Ibu. serahkan seluruhnya hidup kita kepada Tuhan. Tuhan akan tolong kita. Amin. Amin. Baik, silakan dulu. Sekarang kita akan memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Bagi petugas, kami persilakan untuk maju. Sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus pada saat ini ya Bapak, kami akan memberikan yang terbaik di hadapan-Mu Bapak, dan akhirnya Tuhan untuk hari-hari selanjutnya Bapak, Tuhan semakin menambah-nambahkan berkat rezeki kepada kami Bapak, agar kami Tuhan Yesus untuk kedepannya tahu untuk memberikan lebih terbaik dari hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Dari saat ini sampai selama-lamanya kami akan mengumpulkan persembahan kami. Mari sama-sama kita katakan amin.
yang kami terima dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan, berkat yang Tuhan telah limpahkan bagi kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus yang memberi kami pengertian, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar hari ini jatuh di tanah yang subur, yaitu di hati kami, sehingga firman bertumbuh berakar, berbuah 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat. Hamba-Mu yang memberitakan firman untuk penuh dengan keterbatasan. Hamba memohon tuntunan Allah Roh Kudus untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, biar kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa bukti kasih Tuhan, berkatnya melimpah bagi kita, tidak ada di tempat ini hari ini. Amin. Saya percaya kalau bukan karena kita diberkati Tuhan, mungkin kita tidak berada di sini. Tapi karena ada berkat Tuhan beri bagi kita, berkat kesehatan, kita diberi kekuatan, kita diberikan kesempatan yang istimewa boleh ada di tempat ini. Itu adalah salah satu bukti bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Amin. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bisa bersyukur. Tidak tak bersyukur, karena Tuhan tetap baik bagi kita. Mari kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sekali lagi, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah kebenaran firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga,
Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah balik kita imani tarwal walani ati dau masuk kita ba malaika banua ade bani feso pada surat da niwa zolohe tangania kambele de de sifitu so wal bagota lua na wandu ana ade sifitu no ilang buah-buah ade bapai regi de deu bafanau geleu alu batimai getaha sileseki bano utandrai ge jamuma usinenge ira batenga saya ia bano usenda wasupaya ira bano taha de deu bano utage bamakau berdei ku andre balesa page rauge pada jika tubuh kamu bakemu andre bano beheli wa masiu bamberota andre ter hadiah jika hole andre kamu bafalalini gira erau balui buah-buah bamberota andre banale o da bamai no kamu bau tulir na hawan wana andre bana hania na le falalini ira irau bada di sokeu ogorofi molau nikola iti andre ni ogorofigu gei sisoto gidalinga bayang funromo hadiah niwa geheha babanua andre aniha simena ba ube egonia buage famorifi andre siso babaladaiso andre ke lobalani ye fawoita lobalani duzita samondromo bahasa malua taromalinia ira ama ina batalifuse ya masia kezaita Yesus Kristo taromai lobalani sino basu ketade ya yada sabua angilata ni fae lobalani ke Yohane me latiko ia bapulau Patmos angilatan ifaile ke Yohane ade ifaema badi sabua banua ni hakeriso pada fitu 7 jemaat tetapi masuk ade da tafurorongo ni faemania badi sabua jemaat ni kodei jemaat Efesus. Ira ama ina Efesus adalah satu kota yang sangat berpengaruh pada zamannya. Kota Efesus bukan kota yang terlalu besar, tetapi kota yang sederhana namun punya pengaruh besar dalam perekonomian. Dan bukan hanya segi perekonomian, kota Efesus juga merupakan satu kota di mana kota itu termasuk kota banyak dikunjungi oleh banyak penganut agama. Dan di kota Efesus itu ada satu dewa yang disembah oleh orang-orang Yunani pada waktu itu. Namanya dewa Artemis. Dan ini pernah dialami oleh Rasul Paulus dengan teman-temannya ketika mereka diusir, ketika mereka memberitakan firman di kota Efesus itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan yang saya baca bagi kita pada hari ini? Saya sampaikan pertama Bapak Ibu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan tahu atau Tuhan memuji apa yang patut untuk dipuji, tetapi juga Tuhan mencela atau Tuhan mengecam apa yang harus ditegur dan apa yang harus dikecam. Sasesia luar keda ira ama ina
Ada banyak orang yang hanya tahu bisa memuji. Iha sangilah adalah tola isumu mana namanya niha. Maka sebenarnya mereka hanyalah orang-orang pencila. Orang yang hanya tahu memuji orang lain tetapi dia tidak bisa menegur kalau ada yang salah. Mereka adalah pencila. Sebaliknya, kalau orang juga hanya tahu menegur tetapi tidak bisa mengapresiasi apa yang baik dari diri seseorang, mereka hanyalah hakim atas orang lain. Dan sesungguhnya mereka adalah pembenci-pembenci yang tidak bisa mengapresiasi, yang tidak bisa mengakui apa yang baik yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan memuji apa yang baik yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Efesus. Tetapi juga Tuhan mengecam, menegur dengan keras apa yang salah dengan jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal yang baik yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Efesus. Dimulai dari ayat yang kedua, dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu. Ketika dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu, ini bukan hanya terbatas di mimbar gereja saja, tetapi dalam kehidupan kita ketika kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana kita melakukan pelayanan-pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan katakan apa? Baik jeripayahmu maupun ketekunanmu, bahwa di dalam pekerjaan yang mereka lakukan ada dikatakan jeripayah. Jeripayah itu Bapak Ibu, kalau dalam bahasa aslinya itu kopos, yang artinya bekerja keras, bekerja dengan susah payah, bekerja dengan membanting tulang. Itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Efesus. Dan Tuhan berkata, aku tahu pekerjaanmu, jeripayahmu yang luar biasa, bahwa engkau melakukan pekerjaan Tuhan dengan sangat baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga mungkin sudah melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Dan Tuhan berkata kepada kita, aku tahu jeripayahmu, bahwa engkau bekerja dengan keras, susah payah. Jeripayahmu saya tahu, engkau adalah orang yang sangat tekun sekali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun nanti di ayat berikutnya Tuhan mengecam mereka. Artinya bahwa jemaat yang ada di Efesus ini, orang-orang yang ada di Efesus ini, mereka adalah orang-orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan mereka tekun. Ya, selain daripada dikatakan tadi bahwa baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Ketekunan yang mereka lakukan di sini adalah ketekunan, bukan hanya ketekunan mereka mengiring Yesus begitu saja, tapi ketekunan di mana banyak tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Tantangan-tantangan dalam iman yang mereka hadapi tidak sedikit. Saya membaca satu buku mengatakan begini, karena kota Efesus merupakan tempat pertemuan dari banyak agama, atau bisa dikatakan pusat penyembahan dari Dewi Artemis, bisa dipastikan bahwa jemaat-jemaat Efesus itu dibenci oleh banyak orang dan kehilangan partner dalam bisnis. Mereka kehilangan langganan. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami, jika ada orang yang membenci kita, tidak suka dengan kita, secara otomatis nasogale menamita ibu ita saya ibu dia kita saya ibu di dalam dunia ada masih dunia. Atau mungkin toko yang kita miliki, kalau toko ada pelayanan kita atau mungkin ada sosial masih rakyat, lalu kita berada Mateng haya ita zoya ita balapa dunia itu nuna sama dawisa boleh ada biar pada mengalami
banyak tekanan. Tetapi kalaupun mereka mengalami hal-hal yang demikian, dikatakan mereka tetap tekun di dalam Tuhan. Amin. Sekalipun mungkin ada orang yang tidak suka karena kita percaya kepada Yesus. Sekalipun ada orang yang tidak suka karena kita melayani Tuhan. Sekalipun ada orang yang tidak suka karena kita hidup benar, tetaplah tekun di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan berkata kepadamu, aku tahu segala pekerjaanmu dan jerih payahmu. Dilanjutkan firman Tuhan ini dikatakan apa? Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini Bapak Ibu, selain dari orang di luar kepercayaan mereka, dari dalam jemaat itu sendiri ada rasul-rasul yang menyesatkan, ada pengajar-pengajar yang sesat, dan dikatakan kamu tidak sabar dengan mereka. Dan tidak sabar di sini bukan marah, membenci, tetapi dikatakan mencobai mereka. Mencobai ini artinya menguji apakah orang ini benar pelayan Tuhan atau tidak. No pernah uang Bapak Ibu. Nah sobadita ni kau ni dalam barangan banomo. Ma tawal tak palingnya inu niluwalangi lah. Mungkin bukan pendeta-pendeta, mungkin dia agak abang maya masang maya inu niluwalangi. Tak kau ni abanu mo teman kenya lau mangadri kuma. No hoy mangadri dia tanya bayi mani. Ba mina tanya utuh ku mangadri ari kami. Subuni lagu pada kami basumai ku bitu pada aba sumai ku silekau kepada ada ba. Isabu amina ku mangadri ba. Mi be mangita tatari. Au ga mangita tatara matuli mango kribu. Ba mi ulida ba. Amina tanya mangadri. Maka sebenarnya dia itu bukan utusan Tuhan. Amin. Dia bukan utusan Tuhan. Utusan Tuhan dia hanya melayani begitu saja. Berkatnya tumbuh dari Tuhan. Amin. Tapi kalau sekali lagi ini mana gue dikedapan di tiana kayak sunila gue dah mana hana muloi mana rasa kibu mana aiso muda kami heta kemuaga. Pada bangita ya penelitian nama, lu lagi bisa penelitian nama, mungkin peneliti yang warna emas itu kali ya. So pernah wilah ke ibu gembala ada peneliti, tapi warnanya warna emas, tapi bukan emas. Dan lain sebagainya meminta uang sekian. Itu adalah kebohongan. Dan ini dilakukan oleh jemaat Efesus. Mereka mencobai, mereka tidak suka dengan yang jahat. Jangankan mereka mau melakukannya, malah mereka tidak suka dengan yang jahat. Dan dikatakan bahwa kamu mendapati ternyata mereka pendusta. Mereka pembohong. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ini adalah jemaat, kalau kita lihat jemaat yang sangat luar biasa, di mana mereka punya jerih payah di dalam bekerja, melayani Tuhan dengan luar biasa, tidak suka dengan yang jahat, tidak sabar melihat mereka yang melakukan yang tidak baik. Bapak Ibu, nanti kita pelajari ada dua kalimat ini. Di ayat yang kedua ini dikatakan bahwa engkau tidak sabar, ya. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Lalu di ayat yang ketiga dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Jadi ini dibandingkan Bapak Ibu, mereka tidak sabar dengan hal-hal yang jahat, yang artinya bahwa apa? Mereka tidak ikut menyembuhkan diri dengan yang jahat. Tetapi mereka sabar karena apa? Karena nama Tuhan, yang artinya bahwa apa? Kalau mereka menderita karena nama Yesus, mereka tetap sabar. Bapak Ibu saudaraku yang kasih oleh Tuhan, jangan dibalik-balikan. Jangan bilang nanti mereka juga tidak sabar kok. Ya makanya saya tidak sabar lah. Tidak ya. Jadi ketidaksabaran orang-orang di sini adalah ketidaksabaran mereka melihat perbuatan-perbuatan dosa.
Tetapi kesabaran mereka karena tetap mereka nama Yesus. Mereka sabar walaupun mereka dihina, walaupun mereka dicela, nama Yesus mereka tetap pegang. Berikutnya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Bapak Ibu, waktu saya renungkan ini, saya merenungkan firman Tuhan. Di bagian ini, sebenarnya ini ada 7. Di masing-masing ini ada yang dipuji, ada yang dikecam, ada yang ditegur. Di bagian ini saya melihat bahwa jemaat Efesus ini mereka sudah melayani. Mereka sudah bertahan dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Lalu mereka sabar terhadap penderitaan yang harus mereka alami. Tetapi Tuhan berkata apa kepada mereka? Tetapi aku mengecam engkau karena engkau meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saya renungkan Bapak Ibu, ternyata ada orang yang bisa melakukan pelayanan karena dia mampu, bukan karena dia mengasihi Tuhan. Maka kita harus berhati-hati dengan ini. Ada orang yang terlihat tetap saleh hidupnya, lifarukaya wajib besut, tetapi dia tidak mengasihi Tuhan. Kenapa? Dia menganggap itu sudah cukup. Halo, perhatikan ini Bapak Ibu. Mereka berpikir bahwa melayani sudah cukup, berkorban sudah cukup, menderita sudah cukup, dan mereka menganggap diri mereka kami sudah cukup benar di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mencela mereka berkata apa? Aku mencela kamu karena kamu meninggalkan kasih-Mu yang semula. Perhatikan ini Bapak Ibu, bahwa perjalanan kehidupan kita, kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan, itu akan melatih diri kita bahwa sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa menjadi rutinitas. Karena sudah menjadi rutinitas, kita kehilangan kendali bahwa kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan berfirman apa kepada mereka? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ternyata kehilangan kasih itu adalah sesuatu perbuatan yang jatuhnya terlalu dalam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, saya kasih contoh. Perhatikan ini, saya kasih contoh. Dalam kehidupan suami istri, misalnya ini suami, dia cukupkan semua apa yang ada di rumah. Dia kasih uang, dia kasih ini segala macam. Tapi enak nggak kalau tidak ada kasih di dalamnya? Halo, enak nggak kalau tidak ada kasih? Sama halnya dengan Tuhan, kita melakukan bagian-bagian pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tapi kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkata apa? Apa yang kamu lakukan ini? Kamu meninggalkan kasih-Mu yang semula. Kamu jatuh terlalu dalam. Bangkit, woi bangkit. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita sekali lagi jangan berpikir bahwa kita sudah. Apalagi nih buat saya secara pribadi, waktu saya renungkan ini, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan selidiki, apakah aku benar-benar mengasihi? Itulah makanya bukan tanpa alasan Tuhan Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang Bapak Ibu, sekali lagi bahwa jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan semuanya karena memuliakan Tuhan. Tetapi jika kita melakukannya karena tidak mengasihi Tuhan, kita akan melakukannya hanya sebagai sebuah rutinitas. Dan akan terlihat Bapak Ibu. Terlihat bagaimana? Kalau yang kita lakukan itu kita tidak mendapat pujian dari orang, akan mudah ide-ide dulu. Tetapi kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, umum bisa beda di hari lemane
Kemana pakai haibat itu kemana ya udahlah. Saya lakukan buat Tuhan kok, bukan buat orang lain. Gak mesti saya dipuji-puji oleh orang. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih oleh Tuhan. Tuhan ingatkan apa? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Ya, bertobatlah. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Mungkin kami yang seumuran-seumuran kami, tapi tidak tertutup kemungkinan seumuran-seumuran Om dan Tante Amaina Friska ini waktu jatuh cinta dulu mereka berdua. Saya kurang tahu apakah dulu itu udah ada istilah pacaran ya. Kayaknya sudah ada lah istilah pacaran waktu itu ya. Udah ada yang memanggil dia? Ada ya. Pak Macici ada dulu di zaman orang bapak yang namanya pacaran. Ada ya. Luar biasa ya. Dulu masih pakai surat. Bayangkan kalau di zaman itu, di zamannya masih pakai surat. Saya masih ingat betul dulu istri saya waktu di Bandung itu dulu dipulangkan barangnya karena nggak kembali dari sana, dikirim semua barangnya. Itu ada dulu surat-surat, bukan hanya surat cinta ya. Dulu kan suka dikirim-kirim surat kalau teman. Itu dikumpulkan karena istri saya suka koleksi barang-barang yang sudah lama dikoleksi. Itu ada satu plastik besar. Jadi itu surat-surat. Jadi saya baca nanti. Tapi nggak semua saya baca. Menghabiskan waktu aja nanti membacanya itu kan masa lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika dulu di zaman itu pacaran, kadang-kadang 1 jam waktu duduk berdua itu tidak terasa, benar nggak? Ada yang pernah merasakan itu? Di zaman saya dulu, waktu saya kuliah ada namanya TM On. TM On itu dulu kita bayar dia 3 jam. Dan itu 3 jam bertelepon itu tidak susah. Udah habis ternyata, udah 3 jam. Ya sudah ya, kita aktifkan lagi minggu depan. Enggak terasa kan? Tidak terasa. Bayangkan kalau sekarang Bapak Ibu berdoa 5 menit sudah ngantuk-ngantuk. Tuhan, kenapa aku ngantuk-ngantuk? Lihat, kalau udah baru 5 menit kita berdoa udah gini-gini. Ingat kasih kita yang semula. Oh, ternyata kalau dulu saya di dalam hadirat Tuhan 1 jam enggak terasa. Ku sembah Kau, ya Allah. Enak sekali. Kenapa sekarang ya? Membaca firman Tuhan, kalau dulu saya bisa baca 1 pasal. Ini baru aja mulai, kok mata saya udah melihat sinar dari saya memabai dunia. Bapak Ibu Saudaraku, ini perlu kita renungkan dalam diri kita. Makanya dikatakan kembalilah kepada kasih-Mu yang semula. Ketika engkau jatuh cinta kepada Tuhan, jangan tinggalkan itu. Pesan firman Tuhan apa hari ini bagi kita? Jangan kurangi kadar kasih-Mu kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, kesibukan apapun, masalah apapun, memang dibilang Pak Jokowi tahun 2023 ekonomi akan semakin susah. Ya biarkanlah. Yang pastinya Tuhan tetap pelihara kita orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Tetapi jangan dengan kata-kata itu lalu kita akan mengurangi kasih kita kepada Tuhan. Justru karena itu kita akan semakin mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada peringatan dikatakan oleh Tuhan. Kalau engkau tidak bertobat, aku akan datang dan mengambil kaki dianmu. Mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Itu Bapak Ibu, kalau dulu di bait Allah, kalau di bait Allah itu ada namanya kaki dian. Lampu dikasih nanti di situ dinyalakan lampu untuk menerangi, untuk mereka bisa melakukan pekerjaan pelayanan. Kalau itu diambil, nggak bisa mereka melakukan apa-apa lagi pekerjaan. Jangan sampai Tuhan mengambil kaki dian dari hidup kita masing-masing. Maka sekali lagi kembalilah kepada kasih kita yang semula. Kalau kita dulu berapi-api melayani Tuhan, mari tetap berapi-api melayani Tuhan.
Saya tahu memang kadang-kadang usia kita usia yang semakin tua merampas kekuatan kita, tetapi tidak akan merampas kasih kita kepada Tuhan, tidak akan merampas semangat kita melayani Tuhan. Bukan memuji-muji, bukan ya, sekali lagi ini bukan hanya memuji-muji orang saja. Saya lihat beberapa orang dari jemaat di sini, walaupun sudah tua, menyempatkan diri kalau di sana itu di tempat pembangunan itu. Wah, kadang-kadang saya terharu, saya bilang, wah, walaupun mau agak tua tapi lebih nasabah boleh Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mungkin kita tidak sampai tenaga kita, tapi bukankah kita menaikkan doa kita kepada Tuhan? Tuhan membuka jalan berkat untuk gereja ini. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari Bapak Ibu kembali kepada kasih kita yang semula. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Di ayat yang berikutnya, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ada banyak hal baik yang dilakukan oleh jemaat-jemaat Efesus yang dikatakan oleh Tuhan bagus, luar biasa. Tapi kalau tidak didorong oleh kasih, maka semuanya menjadi sia-sia. Makanya dalam 1 Korintus 13 itu dikatakan oleh Rasul Paulus apa? Sekalipun saya bisa berbicara dengan bahasa-bahasa malaikat, sekalipun saya bisa membakar tubuh saya ini untuk memberikannya menjadi persembahan, jika aku tidak memiliki kasih, maka semuanya menjadi sia-sia. Kasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kasih kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan akan memancarkan kasih kita yang sungguh-sungguh kepada sesama kita manusia. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu meneguhkan hati kami, untuk kami benar-benar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kembali kepada kasih kami yang semula, di mana kami mengasihi Tuhan, dan biarlah seumur hidup kami tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi yang mau percaya bahwa Roh Allah tidak berhenti bekerja di hati kami pribadi lepas pribadi, mengajar setiap kami akan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Luar biasa firman Tuhan yang bisa kita dengar pada siang hari ini. Biarlah kita tetap semakin mengasihi Tuhan dan jangan melupakan cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu.